Pada malam gelap 1 Oktober 1965, di sebuah rumah sederhana di Banda Aceh, Ho Fui Yen, seorang guru muda berusia 19 tahun, terbangun oleh suara batu menghantam dinding. Rumah keluarganya ditandai cat merah sebagai sarang komunis, hanya karena darah Tionghoa yang mengalir di nadinya. Ayahnya dipukuli di depan mata, dan tetangga-tetangga menghilang, dibunuh atau dibuang ke laut. Kisah Ho bukan sekadar tragedi pribadi. Ia adalah potret gelap dari pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu orang, di mana warga Tionghoa Indonesia menjadi korban rasisme etnis yang terselubung di balik narasi anti-komunisme. Mengapa cerita ini tetap terkubur selama puluhan tahun? Karena mengakuinya berarti membongkar fondasi rezim Orde Baru yang dibangun atas darah dan kebohongan, sambil mengabaikan trauma yang masih menghantui komunitas Tionghoa hingga hari ini. Tragedi 1965 hingga 1966, sering disebut sebagai pembantaian anti-PKI, sebenarnya menyimpan lapisan-lapisan kegelapan yang melibatkan diskriminasi etnis. Video ini menggali kisah-kisah tak terungkap itu melalui pendekatan investigatif, dengan mengumpulkan bukti dari arsip sejarah, kesaksian korban, dan analisis akademik. Kita akan menelusuri latar belakang, peran warga Tionghoa, kisah pribadi, dukungan internasional, dampak jangka panjang, debat genosida, dan jalan menuju rekonsiliasi. Diskriminasi etnis terhadap warga Tionghoa, kambing hitam politik dan ekonomi. Warga Tionghoa Indonesia memang bukan target utama dalam pembantaian anti-komunis 1965 hingga 1966, yang lebih difokuskan pada anggota Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya. Namun, mereka sering menjadi korban karena faktor geografis, di mana komunitas Tionghoa terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Medan, dan Makassar, serta asosiasi mereka dengan organisasi seperti Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Baperki didirikan pada 1954 oleh Xiao Giok-chan, bertujuan memperjuangkan hak kewarganegaraan bagi warga Tionghoa yang dianggap asing pasca kemerdekaan, termasuk hak atas tanah, pendidikan, dan partisipasi politik. Organisasi ini dilihat sebagai pro-Cina komunis karena dukungannya terhadap integrasi etnis dan hubungan dengan PKI, meskipun banyak anggotanya adalah nasionalis yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Prasangka ini berakar dari era kolonial Belanda, di mana Tionghoa ditempatkan sebagai penengah ekonomi antara pribumi dan penjajah, menciptakan ketidakpercayaan yang berlanjut hingga Orde Baru. Investigasi mendalam menunjukkan bahwa diskriminasi ini bukan kebetulan, melainkan strategi untuk melemahkan kelompok minoritas yang dianggap potensial kolom kelima bagi Cina komunis, terutama di tengah Perang Dingin. Di Aceh, kekerasan terhadap warga Tionghoa terjadi dalam 3 gelombang yang terstruktur, menurut penelitian Jess Melvin berdasarkan arsip militer dan kesaksian lisan. Gelombang pertama, Oktober 1965, menargetkan anggota PKI etnis Tionghoa seperti Asan, seorang sekretaris PKI yang lahir di Singapura dan dibunuh karena keyakinan ideologisnya. Gelombang kedua melibatkan penghancuran Baperki melalui demonstrasi yang didukung tentara, dengan pembakaran kantor dan rumah, serta pembekuan aset organisasi pada 29 Oktober 1965. Gelombang ketiga, awal 1966, adalah serangan etnis murni di mana rumah-rumah Lombok, kelompok Muslim Sasak membunuh tidak hanya Balinese Hindu, tapi juga Tionghoa, sering dengan alasan agama dan etnis yang saling tumpang tindih. Sementara di Sumatera Utara, ribuan Tionghoa diusir dari perkebunan dan desa, dengan aset mereka dirampas oleh milisi lokal yang didukung tentara. Di Jawa Barat, hubungan PKI dengan komunitas Tionghoa dieksploitasi oleh anti-komunis untuk memprovokasi kekerasan, di mana warga Tionghoa dianggap penekan ekonomi dan ideologis. Motif ekonomi menjadi pendorong utama, di mana aset Tionghoa dirampas untuk mendanai pembersihan dan memperkaya kelompok berkuasa. Pabrik beras dan tekstil milik Baperki di Jawa Tengah dan Sumatera disita, sementara toko-toko di kota-kota besar dijarah secara sistematis. Di Kalimantan Barat pada 1967, kekerasan mencapai puncaknya ketika suku Dayak didorong oleh militer melalui operasi-operasi Kalimantan, membantai 2.000 hingga 5.000 warga Tionghoa, dan mengusir 75.000 orang ke kota seperti Pontianak atau Singkawang. Ini bukan konflik etnis murni. Dokumen militer menunjukkan instruksi untuk memanfaatkan Dayak melawan Tionghoa yang dicurigai pro-PKI sebagai bagian dari strategi kontrainsurgensi. Secara keseluruhan, korban Tionghoa diperkirakan sekitar 2.000 dari total pembantaian 500.000 hingga 1 juta orang. Tapi angka ini mungkin rendah karena fokus kekerasan di pedesaan, di mana Tionghoa kurang dominan, serta kurangnya dokumentasi resmi.
Beberapa sarjana memperkirakan hingga 5.000 hingga 10.000 korban Tionghoa jika termasuk pengusiran dan penyiksaan pasca 1966. Argumen investigatif di sini menekankan bahwa diskriminasi etnis ini adalah kelanjutan dari pola sejarah, dari pembantaian Batavia 1740 hingga kerusuhan 1998, di mana Tionghoa dijadikan kambing hitam untuk krisis politik dan ekonomi. Dukungan internasional, seperti dari AS yang melacak pembunuhan sambil mendukung Soeharto, memperburuk situasi dengan mengabaikan dimensi etnis. Debat apakah ini genosida tetap kontroversial. Melvin mendukungnya untuk kasus Aceh, sementara Tripp menolak karena kurangnya niat pemusnahan total. Namun, bukti baru dari arsip dan kesaksian menunjukkan bahwa tanpa pengakuan ini, rekonsiliasi etnis di Indonesia tetap mustahil, mempertahankan siklus diskriminasi hingga hari ini. Kisah-kisah pribadi yang tak terungkap, suara dari kubur. Kisah-kisah pribadi korban etnis Tionghoa dalam tragedi 1965 bukan sekadar catatan sejarah yang menyedihkan, melainkan bukti hidup bahwa pembantaian tersebut jauh melampaui narasi resmi anti-komunis. Investigasi mendalam melalui sejarah lisan, arsip militer, dan kesaksian survivor menunjukkan pola sistematis. Warga Tionghoa yang paling nasionalis, termasuk anggota Bapeki yang memperjuangkan integrasi dan kemerdekaan Indonesia, justru menjadi target pertama. Banyak dari mereka telah berkontribusi pada perjuangan melawan Jepang dan Belanda, namun nama Tionghoa dan latar belakang mereka saja sudah cukup untuk dicap sebagai mata-mata Beijing. Kisah-kisah ini, yang selama puluhan tahun dibungkam oleh rezim Orde Baru, kini dibuka melalui penelitian seperti karya Jess Melvin dan buku Tan Swie Ling, membongkar bagaimana etnisitas menjadi alat untuk membenarkan kekerasan yang memenuhi kriteria genosida di level lokal. Ho Fui Yen, guru berusia 19 tahun kelahiran 1946 di Banda Aceh, adalah salah satu suara paling jelas dari gelombang ketiga kekerasan etnis di Aceh. Ia mengajar di sekolah asosiasi Huaqiao Pro Beijing ketika rumah keluarganya di Punayong ditandai cat merah pada awal 1966. Rumah-rumah yang ditandai menjadi sasaran demonstran yang melempar batu dan menciptakan kekacauan. Orang tua saya diancam untuk meninggalkan Aceh dan ayah saya dipukuli, kenanya dalam wawancara sejarah lisan. Keluarganya terpaksa melarikan diri, meninggalkan segalanya. Oh selamat, tapi ribuan teman dan tetangganya tidak. Setidaknya 21 warga Tionghoa tewas di Aceh, termasuk 4 orang di Aceh Selatan pada 14 Oktober 1965. Hapcok, Min On, Bun Tok Seng, dan Sionam. Xie Jiefang, rekan guru Ho yang juga lahir tahun 1946 di Banda Aceh, menyaksikan horor mobil kematian milisi kami, KAPI secara langsung. Mobil-mobil itu dilengkapi tombak dan pisau untuk menyiksa sebelum membunuh. Seorang temannya ditangkap, diikat, dan dibuang ke laut, memberi makan ikan. Yang lain dibakar hidup-hidup atau ditikam. Sebelum orang Tionghoa dibunuh, mereka dihancurkan dulu. Salah satu teman saya bertanya, "Tahukah kamu mobil ini untuk apa?" Ini yang menangkap orang, memotong-motongnya. Itulah sebabnya saya lari malam itu. Kalau tidak, saya mungkin hilang, ceritanya. Ayah dan saudaranya dipukuli hingga berdarah dan diusir. Kisah Xie menggambarkan bagaimana gelombang ketiga, awal 1966, tidak lagi membedakan PKI atau Bapeki. Semua Tionghoa Pro Beijing menjadi sasaran etnis murni. Tan Swie Ling, aktivis buruh dan mantan sekretaris jenderal PP, afiliasi Bapeki, memberikan kesaksian paling lengkap melalui bukunya, G30S 1965, Perang Dingin dan Kehancuran Nasionalisme, Pemikiran Cina Jelata Korban Orba, 2010, dan wawancara tahun 2015. Ditangkap tanpa surat perintah pada 6 Desember 1966 bersama pemimpin PKI Sudisman, Tan menghabiskan 13 tahun penjara, 1966-1979, di fasilitas militer Jakarta. Ia disiksa, diisolasi, dilaparkan, dan hampir mati karena penyakit parah. Sejak saya ditangkap hingga dibebaskan, saya tidak menerima satu surat pun yang menjelaskan alasan penahanan saya. Ini terjadi pada ratusan ribu orang. Di penjara, tahanan diperlakukan sebagai hama yang harus dimusnahkan. Tan selamat berkat solidaritas, sebutir telur rebus dibagi menjadi 8 bagian untuk 8 tahanan, kulit ubi dibentuk bola dan dibagikan. Untuk menjaga kewarasan, ia membuat bidak catur dari kursi kayu busuk menggunakan paku dan berjalan mondar-mandir di sel isolasi sambil mengingat-ingat pengetahuan sosiopolitik. Itulah yang menyelamatkan pikiran saya. Tan menekankan
bahwa nama Tionghoa saja sudah cukup untuk dicurigai sebagai mata-mata Beijing, meskipun ia dan banyak anggota Bapeki adalah nasionalis sejati yang memperjuangkan kemerdekaan dan hak kewarganegaraan. Kekerasan 1965 menghancurkan nasionalisme Tionghoa di Indonesia, mengubah komunitas yang pernah berjuang bersama menjadi korban abadi prasangka. Setelah bebas, ia dikucilkan sebagai monster bertiga kepala, sementara istrinya harus berjualan kue untuk bertahan hidup. Tan berhasil memperjuangkan penghapusan SBRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada 2006 bersama komunitas bulu tangkis, tapi trauma itu tetap. Di Jakarta, serangan massa pada Universitas Republika, URECA, kampus yang dikaitkan dengan Bapeki dan dianggap basis kiri, Tionghoa pada 15 Oktober 1965 menjadi simbol kekerasan etnis di ibu kota. Seorang mahasiswa Tionghoa diseret dari mobil oleh massa yang memukuli dan menendangnya sebelum tentara membawanya pergi. Banyak yang kemudian ditahan atau hilang. Foto ikonik peristiwa itu diabadikan sebagai bukti bagaimana mahasiswa Tionghoa yang kebanyakan nasionalis menjadi sasaran pertama meski tidak terlibat PKI. Kampus diserbu, gedung dibakar, dan ratusan mahasiswa ditangkap tanpa pengadilan. Di Medan, Sumatera Utara, ribuan keluarga Tionghoa kehilangan rumah dan bisnis dalam gelombang pengusiran dan perampasan aset. Toko-toko Tionghoa dirusak, perkebunan disita, dan banyak keluarga dipaksa naik kapal ke Cina daratan atau mengungsi ke kota lain. Di Kalimantan Barat, 1967, kelanjutan langsung dari 1965. Dayak yang didorong militer melalui operasi kontrainsurgensi membantai 2.000 hingga 5.000 warga Tionghoa pedesaan dan mengusir 45.000 hingga 75.000 orang ke Pontianak dan Singkawang. Keluarga-keluarga petani Tionghoa bersembunyi di hutan, menyaksikan rumah dibakar dan orang tua dibunuh, sering karena peran militer dan dukungan internasional. Konspirasi di balik pembantaian. Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat di bawah Komando Jenderal Soeharto, memainkan peran sentral dan terkoordinasi dalam pembantaian massal 1965 hingga 1966. Setelah gerakan 30 September, G30S, yang gagal, Soeharto memanfaatkan situasi untuk merebut kekuasaan, melancarkan operasi pembersihan yang sistematis terhadap PKI dan simpatisannya. Dokumen militer yang ditemukan oleh Jess Melvin, termasuk di Aceh, menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah kekacauan spontan, melainkan kampanye terstruktur dengan perintah pusat untuk membersihkan elemen komunis, termasuk melalui penangkapan massal, eksekusi tanpa pengadilan, dan mobilisasi kelompok sipil seperti Ansor, NU, dan Kami KAPI. Di Sulawesi Selatan, misalnya, militer membiarkan massa membunuh sekitar 200 tahanan PKI, termasuk banyak etnis Tionghoa, pada November 1965. Sementara di Makassar, 90% toko milik Tionghoa dirusak dengan dukungan atau kelalaian tentara. Perintah pembekuan Bapeki pada 29 Oktober 1965 oleh Ishak Juarsa di Aceh, diikuti demonstrasi anti-Cina yang didukung militer, menunjukkan bagaimana tentara secara aktif memanfaatkan dan mengarahkan kekerasan etnis untuk memperkuat kontrol politik. Dukungan internasional dari Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, menjadi elemen kunci yang memperluas dan mempercepat pembantaian. Dokumen deklasifikasi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, dirilis 2017 oleh National Security Archive, mengungkap bahwa pejabat AS secara detail melacak pembunuhan massal, termasuk estimasi 100.000 korban hingga akhir 1965, dengan 10.000 di Bali saja, kemudian naik hingga 80.000. Serta laporan tentang eksekusi di berbagai provinsi seperti Jawa Timur, 15.000 di Tulungagung, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Kedutaan AS tidak hanya mengetahui, tetapi juga memberikan dukungan aktif, menyediakan daftar nama anggota senior PKI kepada militer Indonesia, peralatan radio, dana, dan bahkan menjajaki bantuan senjata serta komunikasi untuk membantu tentara melawan potensi pemberontakan PKI. Duta Besar Marshall Green dan pejabat seperti Mary Van de Trent menggambarkan peristiwa sebagai fantastic switch yang menguntungkan, sambil mencatat bahwa Soeharto memerintahkan eksekusi massal dan menekan gerakan buruh kiri. AS menyambut baik pergeseran orientasi Indonesia ke Barat dengan melaporkan bahwa tentara merekrut kelompok Muslim dan Katolik untuk pembantaian yang dibingkai sebagai perang suci melawan ateis komunis. Dukungan ini bukan sekadar pasif, propaganda anti-Cina dimanfaatkan untuk membenarkan kekerasan etnis. Laporan kedutaan mencatat perampasan aset Tionghoa di berbagai provinsi, termasuk pengambil alihan pabrik beras dan tekstil milik Bapeki, serta serangan terhadap toko-toko Tionghoa di Bali dan Makassar, tidak hanya terhadap Red Chinese pro-Beijing, tapi juga pro-Kuomintang.
Meskipun AS mengetahui klaim bahwa mau terlibat dalam G30S adalah hoax propaganda, mereka tetap mendukung Suharto karena ketakutan perang dingin terhadap ekspansi Cina komunis. Inggris juga terlibat dengan dokumen menunjukkan dukungan terhadap pembantaian sebagai bagian dari upaya melawan pengaruh komunis di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, warga Tionghoa dijadikan proksi, stereotip sebagai agen Beijing memperluas target dari PKI ke seluruh komunitas etnis, meskipun banyak yang nasionalis dan tidak terlibat politik. Dalam rezim Orde Baru Suharto menerapkan kebijakan asimilasi paksa, perubahan nama menjadi Indonesia, pelarangan bahasa Cina, aksara, sekolah, dan budaya Tionghoa melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 dan regulasi lainnya. Hal ini menyebabkan apa yang disebut epistemicide, pembunuhan pengetahuan dan sejarah, di mana kontribusi Tionghoa dalam kemerdekaan, politik, seni, dan ekonomi dihapus dari narasi nasional, meninggalkan generasi muda tanpa akar budaya. Sylvia Tanaga, seorang penulis dan editor keturunan Tionghoa di Bandung, memberikan kesaksian pribadi yang menyentuh tentang trauma antar generasi ini. Sejak kecil, ia mengaitkan identitas Tionghoa dengan kekerasan setelah menyaksikan kerusuhan Mei 1998 melalui TV, api, penjarahan, dan pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Orang tuanya memperingatkan, jangan banyak bicara, hindari politik, mundur jika konflik dengan non-Tionghoa, karena kita selalu dianggap salah. Mereka menekankan prestasi akademik dan ekonomi sebagai pembuktian loyalitas, sementara trauma muncul secara fisik, seperti serangan panik atau dada sesak, saat mendengar sentimen anti-Tionghoa, seperti protes Ahok 2016. Epistemicide terlihat dalam hilangnya bahasa Mandarin yang dipelajari diam-diam, kesulitan membaca dokumen leluhur, dan keputusan ayahnya pada 2007 untuk menggali dan mengkremasi makam leluhur agar terhindar dari tradisi yang merepotkan. Banyak keluarga Tionghoa merayakan Imlek secara diam-diam karena larangan tampil publik seperti barongsai. Trauma ini berlanjut pada kerusuhan 1998, di mana pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa masih ditolak sebagai rumor oleh pejabat, seperti Menteri Kebudayaan Falizon pada 2025, memicu kemarahan dan mengingatkan siklus kekerasan dari 1740 hingga 1998. Debat tentang apakah kekerasan ini termasuk genosida tetap sengit. Jess Melvin, dalam analisisnya tentang Aceh, berargumen bahwa gelombang ketiga kekerasan 1966 terhadap etnis Tionghoa dengan perintah pengusiran alien Chinese, pembakaran rumah, dan pembunuhan memenuhi definisi genosida menurut konvensi 1948 karena targeting sebagian kelompok etnis pro-Beijing, lalu semua Tionghoa dengan niat menghancurkan secara fisik atau budaya, meskipun bukan pemusnahan total. Bukti dari dokumen militer Aceh mendukung klaim ini, perintah pembekuan Baperki, demonstrasi anti-Cina yang didukung tentara, dan pengusiran massal. Jeffrey Robinson dalam The Killing Season 2018 menekankan bahwa pembantaian melampaui mass killing biasa. Ia adalah penghancuran komunitas secara sistematis oleh militer dengan dukungan internasional yang memfasilitasi. Namun, kritikus seperti Robert Tripp menolak label genosida secara keseluruhan karena korban utama adalah non-Tionghoa, PKI pribumi, dan jumlah korban Tionghoa hanya ribuan. Argumen ini mengabaikan pola etnik cleansing lokal, seperti di Kalimantan Barat 1967, 2.000 hingga 5.000 tewas, 75.000 diusir, dan Aceh, di mana etnis menjadi alat kontrainsurgensi. Konspirasi ini, militer yang terkoordinasi, dukungan Barat yang aktif, dan eksploitasi prasangka etnis, membuktikan bahwa tragedi 1965 bukan sekadar reaksi domestik, melainkan bagian dari perang dingin global. Tanpa pengakuan penuh terhadap peran ini, termasuk dimensi etnis terhadap warga Tionghoa, rekonsiliasi nasional dan penyembuhan trauma antar generasi tetap mustahil. Upaya rekonsiliasi dan mengapa masih terkubur, jalan menuju keadilan. Pemerintah pasca Suharto masih menyangkal dengan kebijakan lingkungan bersih yang mendiskriminasi keturunan korban. Buku seperti Buried Histories oleh John Rosa menggali arsip untuk mengungkap kebenaran. Media sosial kini memperkuat sentimen anti-Tionghoa, tapi juga menjadi platform kesaksian. Rekonsiliasi membutuhkan pengakuan resmi, kompensasi, dan pendidikan sejarah. Tanpa itu, siklus kekerasan dari 1965 hingga 1998 akan berulang. Kisah warga Tionghoa dalam tragedi 1965 adalah pengingat bahwa sejarah bukan milik pemenang saja. Dengan menggali cerita Ho, Tan, dan ribuan lainnya, kita tantang narasi resmi dan bangun bangsa yang inklusif.
Saat bayang-bayang darah masih menghantui, saatnya cahaya kebenaran menyinari.